Manhwa ini menceritakan tentang sebuah dunia di mana jalan menuju keabadian terputus. Liu Cheng, seorang musafir terkutuk, menjadi satu-satunya orang yang dapat menarik kesengsaraan surgawi. Di saat hujan yang sangat deras dan kilat menyambar di mana-mana, dan ada seorang pemuda yang terbaring di tengah-tengah hujan badai itu, dia adalah Liu Cheng. Yang merupakan orang yang sangat tidak beruntung. Di kehidupan sebelumnya, dia mengalami kecelakaan mobil, karena menabrak supir taksi. Kenapa hidupku begitu sial? Lalu ia berpindah dunia, dan kedua orang tuanya meninggal karena dirinya. Dia dibenci orang-orang di desanya. Anak itu pembawa kutukan. Setelah dia lahir, desa kita mulai dilanda bencana. Dan ketika dia sedang menjalani pelatihan, dia membebani teman-teman sektenya. Cepat pergi, kau adalah jenius di sekte kita, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk melindungimu. Dan sekarang akhirnya gilirannya, sebuah kilatan petir turun menyambarnya, aku akan mati, namun muncul pemberitahuan sebuah sistem, selamat Anda telah mengaktifkan transmigrasi kematian. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka di salah satu dari 8 sekte besar Tanah Terapung, yang bernama Sekte Biantian. Terlihat para murid yang baru kembali setelah melakukan pelatihan. Perjalanan ini sungguh sangat sulit. Ya, tapi berkat kakak senior Lu, kita kembali lebih awal. Dia disambut seorang gadis, senior Lu. Dia adalah Feng Xiu'er, usia 17 tahun, ranah bodi tempering tahap 7. Saudara Feng, apa yang membuatmu kemari? Dia adalah Liu Cheng, usia 18 tahun ranah, bodi tempering tahap 7, MC dari manhwa ini. Feng Xiu'er langsung memeluknya, itu karena aku merindukanmu. Ia bertanya, saudara Feng Master ada di mana? Pemimpin sekte sedang menunggumu di aula. Sambil berlari pergi ia berkata, terima kasih. Aku adalah Liu Cheng, orang yang selalu sial. Bereinkarnasi ke dunia ini, setelah aku meninggal, aku bereinkarnasi ke Tanah Terapung. Aku adalah orang yang tidak beruntung dan pada saat yang sama juga beruntung. Pada usia 12 tahun, aku menjadi yatim piatu. Namun pada saat yang sama, aku diambil pemimpin klan Biantian dan dijadikan muridnya. Aku mulai berkultivasi di sini. Aku telah bersumpah bahwa aku akan menjadi kuat, agar aku bisa mengendalikan nasibku sendiri, dan melindungi orang-orang terdekatku. Sesampainya di dalam aula dia bergegas memberi salam kepada orang-orang di sana. Aku menyapa master dan tetua yang ada di sini. Liu Cheng, perjalanan kali ini kau memimpinnya dengan baik. Dia adalah pemimpin sekte Biantian, Zhaolin Yan, Immortal Ancient Boundary tahap 9. Berkat bimbingan master, saya telah masuk ke bodi tempering tahap 7. Para penatua di sana memujinya. Di usia 18 tahun, dia sudah mencapai bodi tempering tahap 7. Dia bisa disebut sebagai jenius top generasi ini di Tanah Terapung. Kau masih memiliki perbedaan dengan Xiu'er, dan kau juga jangan pernah membandingkan dirimu dengan King Yu. Dia adalah tetua sekte Biantian, Murong Kui, Immortal Ancient Boundary tahap 3. Ia melirik wanita di belakangnya dan berkata dalam hatinya, dia dipanggil Xiao King Yu, jenius nomor 1 di sekte, dia juga merupakan sainganku. Xiao King Yu, usia 19 tahun bodi tempering tahap 9. Pemimpin sekte Zhaolin berkata, bagus, fisik Liu Cheng istimewa, kau berbakat, jangan mengecewakan harapan mastermu ini. Baik. Dalam hatinya ia berkata, meskipun aku tidak tahu bagian mana dari tubuhku yang spesial. Karena Liu Cheng telah kembali dengan selamat, aku akan melakukannya. Para penatua seketika terkejut, mungkinkah? Liu Cheng juga terkejut, Master apakah Anda? Sambil berdiri ia menjelaskannya, aku sekarang akan melakukan terobosan. Dijelaskan bahwa, di Tanah Terapung ini, ketika kultivator menerobos ke Immortal Ancient Boundary tahap 10, mereka dapat memanggil petir terobosan surga. Jika mereka berhasil mereka dapat naik dan menjadi dewa, namun sudah 300 tahun, sejak terobosan terakhir dilakukan. Liu Cheng berpikir, aku tidak tahu sudah berapa banyak master berpikir apakah dia akan berhasil? Jangan khawatir, aku sudah mempertimbangkan akan hal ini,
kalian juga tahu kan teknik apa yang aku kembangkan? Liu Cheng berkata dalam hatinya, dengan teknik master akan dapat memanggil petir terobosan, teknik dewa kuno, pencuri langit dan perubah matahari. Aku akan menjadi kultivator pertama yang naik ke tahap dewa dalam 3000 tahun ini. Sekte Biantian akan dikenal di semua negeri, dan generasi baru akan dimulai. Namun terlihat tetua murong yang menatapnya dengan ekspresi suram. Sambil melempar sesuatu ke Liu Cheng, Zhou Lin berkata, Liu Cheng temui aku sebelum jam 2 besok. Ia menangkap benda itu, dan melihatnya, itu token pemimpin sekte. Dengan mata berbinar-binar Xiu'er berkata, pemimpin sekte menyerahkan token pemimpin kepada senior Lu? Baik Master, sambil menghilang pergi Zhao Lin berkata, aku akhiri pertemuan hari ini. Senior Lu, apa kamu pernah mendengar pepatah ayam dan anjing pun bisa naik tingkat? Senior, ketika kamu jadi kuat di masa depan jangan lupakan Xiu'er ya. Liu Chen menyapa King Yu, kakak senior. Sambil berjalan pergi ia berkata, adik junior Lu, selamat telah menerobos ke bodi tempering tahap 7, namun, itu tidak akan cukup. Jika kau lemah akan terjadi bencana, lakukanlah yang terbaik. Xiu'er di sampingnya berkata, padahal sama-sama di tahap bodi tempering kenapa dia begitu sombong, senior, abaikan saja perkataannya. Sambil berjalan pergi ia berkata dalam hatinya, namun, apa yang dikatakan senior King Lou itu benar, aku masih berada di bodi tempering tahap 7 perjalananku masih panjang. Berkultivasi tidak mudah, setiap tahap memiliki 6 tingkat, setiap bagian memiliki 9 tahap, di antara lain adalah body tempering, initial element, key transforming, stage separation dan reunion boundary, true element boundary, immortal ancient boundary. Dan di setiap terobosan sangat sulit. Banyak orang yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menerobos ke tahap lain, atau ketika mendapatkan keberuntungan yang langka, dan banyak orang yang gagal menerobos menjadi depresi. Meski aku tidak tahu apa yang istimewa dariku, tapi karena aku dipercayai oleh Master, ini adalah kesempatan untukku, jadi aku harus menerima amanahnya. Hari berikutnya, di sebuah tebing terlihat Zhou Lin yang berdiri di sana dan berkata, aku akan melakukan terobosan di sini. Liu Cheng mengamati dari bawah, kau menonton saja dari samping. Dalam hati Liu Cheng ia berkata, sangat cepat. Ini menyangkut rahasia, dari fisik khususmu. Baik saya akan mengamati. Zhou Lin mulai membaca mantra, impian tanah langit, semuanya mungkin, ribuan terobosan, berkat dewa, dalam 3 dunia akulah tuannya, kilatan petir mulai keluar dari tubuhnya. Itu adalah teknik mencuri langit dan mengubah matahari. Langit mulai memancarkan kilatan petir, dengan cahaya keemasan dalam diriku, aku akan berubah. Aku tidak dapat melihat, aku tidak dapat mencium. Ia mulai terbang ke langit, menutup tanah, melihat manusia, pidato ribuan kali, dengan tubuh cahaya terbang, 3 prajurit dunia, 5 raja menarik, hadiah istana 1000 dewa, menarik guntur. Dan ia mulai serius, tarik. Namun, kilatan guntur mulai menyambar Liu Cheng, sambil berlari ia berteriak, Master, kenapa kilatan guntur menyambar ke arahku? Zhou Lin hanya meliriknya dengan ekspresi licik, Liu Cheng terus berlari ke arahnya sambil berteriak memanggilnya. Namun Zhou Lin menggunakan sebuah teknik, dan mengikat Liu Cheng di sana, dan membiarkannya untuk menerima sambaran petir miliknya. Zhou Lin menghampiri Liu Cheng yang tersungkur di tanah akibat sambaran petir, dan berkata, apa kau bingung? Kenapa aku tidak menyelamatkanmu? Dengan wajah bengis ia berkata, dan mengapa guntur terobosan mengenaimu bukan aku? Itu karena kaulah orang yang menarik guntur untukku. Mendengar itu, Luo Cheng seketika terkejut. Ternyata, akulah seseorang yang memanggil kesengsaraan surgawi. Zhou Lin terus menceritakan semua kejadian di masa lalu. Liu Cheng, kamu adalah satu-satunya orang yang mempunyai tubuh fisik penarik kesengsaraan, dalam 3000 tahun ini di benua terapung. Tubuh fisik semacam ini hanya muncul di catatan rahasia Sekte Biantian, aku telah mencari ini di buku-buku rahasia, dan melatihmu dengan sepenuh hatiku. Melatih?
Dalam hati Liu Cheng ia berkata, mungkinkah itu? Alasan kenapa kekeringan di desamu menjadi bertambah parah, itu karena aku merubah langit dengan metode mencuri matahari. Tepat di tahun sebelum orang tuamu mati. Ayah dan ibuku, saat kenaikan tahap dan pengalaman itu memang beberapa dari perbuatanmu sendiri, namun ada kalanya juga kamu membutuhkan hadiah dariku. Jadi apa, semua kejadian yang kualami adalah ulahmu? Zhou Lin tertawa bengis, hahaha, mereka semua memang orang biasa, namun mereka mati dengan alasan yang bagus. Setelah mengorbankan darah mereka, kau akhirnya dapat meningkat ke tubuh 10.000 kesengsaraan. Karena aturan benua terapung sekarang tidak mengizinkan siapapun untuk naik ke dunia abadi. Namun berbeda denganmu, muridku sendiri kau telah memenuhi harapan mastermu. Bahkan di seluruh tanah abadi kau tidak akan dapat menghindari sambaran petir ini. Mengetahui bahwa semua orang terdekatnya mati karena ulah masternya, sontak membuat ia gemetar karena marah. Sialan! Ia mengeluarkan pedangnya dan berteriak, dasar kau bajingan Zhou Linian. Apa kau tahu kenapa sampai sekarang kau belum mati karena kesengsaraan surgawi? Itu semua karena aku melindungimu. Dari dalam cincin penyimpanan Liu Cheng muncul token pemberian Zhou Lin sebelumnya, dalam hatinya ia berkata, sial, token ini telah dipasang teknik pemindahan guntur surga. Dan muncul aura yang menjulang ke langit, dari tubuh Zhou Lin, ia tertawa bahagia. Liu Cheng bersiap untuk membunuh dirinya sendiri, Zhou Lin kau tidak akan bisa melakukannya. Namun Zhou Lin mengarahkan jarinya kepadanya sambil berkata, hai bajingan kecil, jangan merusak kesenanganku, kau tahu? Pedang di tangan Liu Cheng seketika hancur, ia menatap tangannya yang dipenuhi kepingan pedangnya, dan dari atas muncul sambaran petir yang menghantam tubuhnya. Setelah sambaran petir itu, pintu ke alam atas terbuka. Zhou Lin bergegas masuk sambil berteriak, aku telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk menunggu hari ini tiba. Saat ini, aku Zhou Lin yang akan bebas dari dunia fana. Aku akan naik ke alam atas, dan berangkat menuju jalan keabadian. Selamat tinggal dunia bawah, hahaha. Para penatua yang melihat itu dari jauh mereka berkata, sepertinya patriark kita telah naik ke alam atas. Bahkan di benua ini masih mungkin mengalami kenaikan ke alam atas. Zhou Lin melesat naik ke alam atas, dan meninggalkan Liu Cheng yang terbaring di tanah, jadi inilah kebenarannya. Ia mulai putus asa, melihat ia selama ini hanya dijadikan alat untuk naik ke alam atas oleh masternya sendiri. Aku telah salah mempercayai orang, semua harapanku telah hancur, aku gagal melindungi orang-orang terdekatku. Aku adalah penyebab bencana dan kehancuran. Dari sistem muncul pemberitahuan, peringatan, Anda telah memicu penalti kematian. Aku akan benar-benar mati. Ini kematian keduaku, impianku, menjadi kuat, melindungi orang-orang terdekatku, dan melakukan pembalasan. Aku bahkan belum menyelesaikannya, tapi sekarang aku akan mati. Namun, kenapa? Aku yang harus mati? Kenapa Zhou Linian yang menjadi abadi? Kenapa? Hah, tidak ada yang salah. Ini semua karena aku lemah. Namun tiba-tiba muncul pemberitahuan sistem, Anda telah memicu kekuatan unlimited, sistem telah berhasil diaktifkan. Yang membuat ia seketika terkejut, dan ia mencoba untuk bangun, aku masih hidup. Ia berpikir, ini sebuah keajaiban, tubuhku tidak hancur. Kultivasiku tampaknya juga telah naik sedikit. Dia melihat sistem di depannya, dan ini adalah sistem yang diperlukan untuk transmigrasi. Selama 18 tahun, mengalami bencana, dan bahkan hampir mati yang kedua kalinya. Dia baru muncul, benar-benar tidak mudah untuk mendapatkannya, dan ia bergegas menekan tombol terima di panel sistem. Dan muncul informasi pengguna, nama, Liu Cheng. Level kultivasi, Ki Refinement tahap 8, jumlah kesengsaraan, 7, fisik, tubuh 10.000 kesengsaraan, teknik, rahasia abadi dari 10.000 kesengsaraan awal, misi, hari kesengsaraan, jangka waktu, 6 menit. Pemberitahuan sistem,
Anda telah berhasil melewati guntur kesengsaraan tanpa kematian, hadiah utama kesengsaraan, kebangkitan satu kali telah digunakan. Pemberitahuan sistem, selamat Anda telah berhasil mengaktifkan sistem, Anda mendapatkan paket hadiah pemula. Pemberitahuan sistem, Anda telah menerima misi, kesengsaraan siang hari, jika misi gagal akan mendapatkan penalti waktu tersisa, 6 menit. Kesengsaraan siang hari, hukuman apa ini? Lalu ia melihat sekelilingnya, dibanding dengan ini, di sekelilingnya muncul segerombolan monster yang bersiap menerkamnya. Dalam hatinya ia berkata, itu binatang iblis di tahap puncak Ki Refining, dengan kekuatanku saat ini aku masih belum bisa melawannya. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah, ia dengan cepat membuka paket hadiah dari sistem, buka paket hadiah pemula. Dengan cara ini aku pasti bisa. Pemberitahuan sistem, selamat Anda telah mendapatkan metode, sutra keabadian dari 10.000 kesengsaraan. Ia bersiap melawan monster itu, pemberitahuan sistem, ki sejati Anda akan dikombinasikan dengan atribut, sutra keabadian dari 10.000 kesengsaraan. Sebuah simbol keluar dari dahinya, dan monster-monster di sana mulai bergerak maju, bagus kalian kemarilah. Dan ia dengan cepat menerjang monster itu dengan pedangnya, ini adalah kekuatan kesengsaraan surgawi. Ia berhasil menumbangkan satu monster, dan monster-monster lainnya melihatnya dengan ekspresi marah. Apa kalian takut? Mereka menyerang bersama ke arah Liu Cheng, namun dengan mudahnya mereka dibunuh olehnya. Setelah ia membunuh para monster itu ia melihat panel sistemnya, dalam hatinya ia berkata, kekuatan kesengsaraan surgawi yang melekat pada teknik, sutra keabadian dari 10.000 kesengsaraan, itu dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan gerakanku menjadi sangat cepat. Aku telah membunuh binatang ini dan mendapatkan 7 poin, aku penasaran apa kegunaan poin kesengsaraan ini? Dan apa perlu, memanggil hari kesengsaraan? Tidak ada waktu untuk ragu, dia dengan cepat menekan tombol, panggil. Dan dari langit muncul kilatan guntur, apa aku akan disambar petir lagi? Petir itu mulai menyambar, tak kusangka sistemnya akan menjadi begitu sulit. Liu Cheng bersembunyi di dalam sebuah goa, untungnya, kekuatan panggilan hari kesengsaraan itu masih percobaan. Dia memanggil sistemnya lagi, dan berpikir, jadi batas waktu pemanggilan hari kesengsaraan itu adalah 1 hari. Setelah melewati hari kesengsaraan, 5 poin kesengsaraan akan didapatkan. Lalu ia mulai meningkatkan basis kultivasinya hingga mencapai 92%, sedikit lagi dia akan bisa menerobos. Setelah meningkatkan kemampuannya ia memukul dinding goa, dan batu penerangan di atasnya jatuh, sekarang memang aku jadi jauh lebih kuat, layak untuk menjadi legendari sistem. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke Sekte Biantian, karena kekuatan Zhou Linian, Sekte Biantian menjadi salah satu 8 sekte teratas selama ribuan tahun. Akumulasi sumber daya dan budidaya sangat banyak, teknik, senjata berharga, batu roh. Ini adalah sumber daya yang aku butuhkan. Namun sekarang aku bukan lagi murid patriark, para tetua dari otoritas kaisar akan menginjakku untuk mengambil posisi pemimpin. Dan ada juga Xiao Qingyu. Tetapi dengan adanya sistem bakatku tidak lagi sama seperti dulu. Terlebih lagi ada catatan, tentang tubuh 10.000 kesengsaraan milikku, ada di dalam buku rahasia Sekte Biantian. Aku tidak akan menyerah. Lalu ia menghancurkan bola energi di tangannya. Dengan aura membunuh ia berkata, Zhou Linian, dalam hatinya, aku akan membunuhmu. Namun terdengar suara pergerakan di luar pintu goa, dia dengan cepat melempar kunai ke arah pintu, dan tepat menancap di depan orang di luar yang adalah Xin Er.